Selamat datang di ruang cerita. Pernahkah kalian membayangkan, seorang TKI yang dikabarkan tewas dalam perjalanan pulang, ternyata bukan benar-benar mati, tubuhnya memang sudah dikafani, tapi ada roh lain yang masuk, roh yang tak terima cucunya dijadikan korban bisnis gelap manusia. Roh yang datang bukan untuk menyelamatkan, tapi membalaskan dendam. Kisah kali ini mengandung unsur mistis dan nyata, jadi siapkan telinga dan hati kalian, karena bukan cuma darah, yang tertinggal dalam cerita ini adalah tubuh mayat yang dicuri rohnya. Anggi hanyalah seorang gadis desa biasa dari Banyumas. Umurnya baru 23 tahun saat dia memutuskan merantau ke Malaysia. Ia tergoda oleh tawaran pekerjaan yang katanya resmi, dengan gaji besar dan proses cepat. Tanpa pikir panjang, ia serahkan KTP, KK, bahkan akta lahir ke calo bernama Bu Yani. Ibunya sempat menangis. Tapi Anggi berjanji akan kirim uang tiap bulan. Janji itu tak pernah sempat ditepati. Di awal keberangkatan, semuanya terlihat normal. Anggi dikirim lewat jalur laut bersama belasan perempuan lain. Tapi sampai di Johor, bukannya bekerja di restoran, mereka justru dikurung dalam rumah sempit, tanpa jendela, hanya diberi makan sekali sehari. Sabar dulu, ini proses, kata seorang lelaki berbadan besar bernama Karim. Tapi setiap malam, satu demi satu gadis dibawa keluar, dan tak pernah kembali. Anggi mulai gelisah, ia coba kabur, tapi langsung dipukul hingga pingsan. Sejak hari itu, ia seperti kehilangan harapan. Ia hanya bisa berdoa, memanggil nama ibunya dalam hati. Tapi doa itu seperti mengambang di udara, tak pernah sampai ke rumah. Sampai suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat kakeknya, almarhum Mbah Wiryo, seorang dukun kampung yang dulu sering dimusuhi warga karena ilmu hitam. Sang kakek menatapnya dengan mata merah membara. Anggi, nek kowe mati, aku sing urip ning awakmu. Jika kau mati, aku yang akan hidup dalam tubuhmu. Anggi terbangun dengan peluh dingin. Ia merasa tubuhnya dingin seperti es. Tapi ada kekuatan aneh yang tiba-tiba mengalir. Sejak malam itu, setiap kali seseorang menyentuhnya, mereka merasa panas. Bahkan Karim sempat mimisan hanya karena menamparnya. Namun takdir tak bisa dihindari. Suatu malam, tubuh Anggi ditemukan tak bernyawa di kamar mandi, dengan luka di perut seperti bekas sayatan. Mereka menyangka ia bunuh diri. Tubuhnya dikafani dan akan dikirim kembali ke Indonesia. Tapi mereka tak tahu, roh Anggi sudah pergi. Yang tersisa, hanyalah tubuh yang sebentar lagi akan dipinjam oleh roh yang berbeda. Roh yang datang bukan untuk hidup, tapi untuk menghancurkan mereka semua. 3 hari setelah kabar kematian Anggi sampai ke desanya, peti jenazahnya tiba di depan rumah dengan suasana yang ganjil. Awan menggantung tebal, langit gelap meski masih siang. Warga yang ikut menyambut peti jenazah mengaku merinding begitu mobil ambulans berhenti. Beberapa di antara mereka mengeluh dada sesak, bahkan salah satu tetua desa sempat pingsan setelah menyentuh gagang peti. Kayu peti jenazah itu tidak biasa, terasa panas, seperti menyimpan sesuatu yang sedang menahan amarah. Ibu Anggi menangis histeris ketika peti dibuka, melihat wajah anak gadisnya yang tampak seperti tidur, bukan mati. Tak ada warna kebiruan pada bibir atau kulit, tak ada tanda-tanda pembusukan seperti jenazah pada umumnya. Justru tubuh Anggi terlihat utuh, terlalu utuh untuk orang yang disebut-sebut mati karena bunuh diri. Saat hendak mengusap kening putrinya, ibu Anggi malah terhuyung karena hawa dingin luar biasa yang keluar dari tubuh itu. Dingin yang bukan hanya menusuk kulit, tapi juga merayap sampai ke tulang. Prosesi pemakaman pun berlangsung dengan rasa tak nyaman. 3 penggali kubur tiba-tiba muntah darah tanpa sebab, dan satu dari mereka mengalami kejang usai menggali liang lahat. Meski begitu, jenazah tetap dimakamkan sebelum maghrib sesuai permintaan keluarga. Tapi anehnya, saat jenazah akan diturunkan ke liang lahat, tali kafan tiba-tiba putus sendiri. Warga mengira itu pertanda buruk, dan dukun desa yang melihat kejadian itu hanya bisa menggeleng pelan, membisikkan doa panjang yang terdengar seperti mantra. Malam pertama setelah pemakaman, suara tangisan terdengar dari arah kuburan. Awalnya dikira suara burung hantu, tapi lama-kelamaan tangisan itu terdengar semakin jelas, seperti suara perempuan yang menjerit tertahan, seolah meminta tolong. Warga yang mendengarnya memilih menutup jendela rapat-rapat, enggan mencari tahu. Tapi ada satu pemuda desa yang penasaran, dan ketika dia mendekat ke makam Anggi, ia mengaku melihat tanah di atas pusara itu seperti bergerak pelan, seolah sesuatu di dalam sedang meronta. Keesokan harinya, anjing peliharaan warga ditemukan mati tepat di depan makam Anggi. Tubuhnya penuh cakaran, tapi anehnya tidak ada tetesan darah di sekitarnya. Sejak itu, warga mulai menjauhi pemakaman tersebut.
Bahkan anak-anak yang biasa bermain layang-layang di dekat area makam pun dilarang mendekat. Ibu Anggi sendiri mulai merasa mimpi-mimpinya berubah. Hampir tiap malam, ia bermimpi Anggi berdiri di depan rumah mengenakan kain kafan, menatapnya dengan wajah sendu. Namun matanya, merah menyala seperti bara api. Desa mulai geger. Dukun kampung dipanggil secara diam-diam oleh keluarga. Ia datang malam-malam, membawa kendi berisi air bunga dan segenggam tanah dari makam Anggi. Setelah membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, ia berkata, rohnya tidak tenang. Tapi ini bukan karena mati penasaran. Ada kekuatan lain yang menempel di tubuh anak itu. Kekuatan lama, yang dulu pernah dikutuk, kini hidup kembali. Ibu Anggi terdiam. Tubuhnya lemas. Karena ia tahu siapa yang dimaksud oleh sang dukun. Yang dimaksud adalah Mbah Wiryo, ayah dari ayahnya Anggi, seorang dukun tua yang dulu dikucilkan karena ilmu hitam. Ia mati dalam keadaan menyimpan dendam besar terhadap warga desa dan dunia luar. Kini, sang cucu yang dibunuh secara keji dalam dunia perdagangan manusia, menjadi jalan bagi roh itu untuk kembali, dan tubuh Anggi hanyalah wadah. 3 malam setelah pemakaman, warga desa kembali dikejutkan oleh kejadian di pemakaman. Tanah di atas makam Anggi tampak tidak rata, seperti baru saja digali kembali. Padahal tidak ada hujan, dan tidak ada binatang yang bisa membuat galian seperti itu. Seorang anak kecil yang bermain layang-layang di dekat makam mengaku melihat tangan putih keluar dari tanah, lalu menghilang. Cerita itu awalnya dianggap bualan anak-anak, tapi berubah menjadi kegelisahan massal setelah 2 warga menemukan anjing mereka mati dengan mata membelalak ke arah makam. Ibu Anggi semakin sering bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Anggi duduk di pojok kamar dengan wajah membiru dan lidah menjulur. Tapi dalam mimpinya, Anggi berbicara seperti orang tua. Kita belum selesai. Bu, mereka belum dihukum. Jangan halangi. Bahkan dalam keadaan sadar pun, Ibu Anggi sering merasa dipanggil oleh suara anaknya dari dalam sumur tua di belakang rumah. Ia mulai kehilangan nafsu makan dan sering termenung sendiri. Suaranya lirih memanggil nama putrinya sambil menggenggam kain kafan bekas pemakaman. Desa mulai terasa berbeda. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun tiba-tiba meskipun langit sebelumnya cerah. Burung-burung malam berhenti bersuara. Seekor burung gagak datang setiap sore dan hinggap tepat di atap rumah Ibu Anggi, seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu telah berubah. Beberapa orang tua di desa mulai membacakan wirid dan doa semalaman penuh. Karena mereka percaya, jika roh leluhur kembali lewat tubuh keturunannya, maka akan ada darah yang harus ditebus. Dukun desa kembali dipanggil. Kali ini ia membawa sesajen lengkap dan memutuskan bermalam di rumah Ibu Anggi. Tapi tengah malam, ia berteriak dari dalam kamar. Keluar dengan tubuh gemetar, ia mengaku melihat roh tua berambut putih panjang, berdiri di atas tubuh Anggi yang terbaring di kamar. Itu bukan lagi Anggi, itu dia, Mbah Wiryo. Dia mengambil tubuh cucunya agar bisa memburu kembali dosa-dosa yang belum terhapus. Sejak malam itu, rumah Ibu Anggi tak pernah sepi dari bau dupa dan suara doa. Sementara itu, jauh di negara tempat Anggi dulu bekerja, salah satu calo yang merekrutnya, Farouk, mendadak jatuh sakit. Dokter tak bisa mendiagnosis penyakitnya. Ia terus mengigau, menyebut nama Anggi. Meskipun ia mengaku tidak pernah mengenalnya langsung. Dia datang, dia duduk di dada saya, dan menekan sampai saya tidak bisa bernapas, ujar Farouk sebelum akhirnya meregang nyawa dengan posisi tubuh terpelintir seperti habis dihajar makhluk besar. Tubuh Farouk dikirim pulang ke kampungnya, tapi kejadian aneh terus menyertai. Setiap orang yang melihat jenazahnya mengaku merasa mual. Jenazahnya bau busuk luar biasa. Padahal baru 1 hari meninggal. Beberapa dukun mengatakan, dia tidak mati biasa, dia diambil sebagai bayaran pertama. Para calo lainnya, termasuk bos besar jaringan TKI ilegal itu, mulai merasa tidak aman. Tapi apapun yang mereka lakukan, pindah tempat, ganti nama, bahkan sembunyi di luar negeri, tak bisa mencegah datangnya yang tidak kasat mata. Karim, salah satu tokoh utama dalam jaringan pengiriman TKI ilegal, yang dulunya merasa paling aman karena punya koneksi dan perlindungan dari berbagai pihak, mulai mengalami gangguan aneh. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di kamar, meski tidak ada siapapun. Ia pernah memeriksa dengan kamera CCTV, tapi hanya terlihat bayangan kabur melintas dan lampu yang berkedip sendiri. Ia mulai kehilangan akal sehat, dan rasa takut menumpuk hingga membuatnya terjaga berhari-hari tanpa tidur. Dalam salah satu mimpi buruknya, ia melihat seorang lelaki tua duduk di pojok ruangan dengan wajah hancur separuh, bola matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum memperlihatkan gigi yang hitam dan patah. Kowe durung bayar utangmu, kata sosok itu dalam bahasa Jawa. Karim bukan orang Jawa,
Tapi entah kenapa ia mengerti setiap kata yang diucapkan. Mimpi itu terus menghantuinya setiap malam, membuatnya bangun dalam keadaan tubuh penuh lebam seperti habis dipukuli. Karim mencoba mencari pertolongan. Ia pergi ke dukun terkenal di perbatasan Thailand dan Malaysia. Sang dukun mengatakan roh yang mengganggunya bukan arwah biasa. Itu adalah roh leluhur yang dirasuk amarah. Ia telah melewati batas dunia. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengembalikan keadilan, membuka semua kejahatan dan menyerahkan diri, atau membayar tumbal nyawa suci sebagai ganti. Karim menolak keduanya. Ia lebih memilih kabur daripada mengaku. Namun pelariannya tak pernah tenang. Dimanapun ia tinggal, suara ketukan dari balik lemari, suara tangisan anak perempuan, dan kilatan bayangan putih selalu hadir. Ia mulai tak bisa tidur dan tubuhnya melemah. Dalam 2 minggu, tubuh Karim kurus kering, matanya cekung, dan kulitnya memucat seperti orang sekarat. Ia mencoba menghubungi sesama jaringan, tapi nomor-nomor mereka sudah tak aktif. Ternyata mereka satu persatu telah hilang atau mati mendadak dalam kondisi mengenaskan. Sementara itu, di desa Anggi, tanda-tanda keanehan semakin nyata. Makam Anggi mulai ditumbuhi bunga hitam yang tak dikenal warga. Di sekitar makam, selalu ada jejak kaki kecil yang basah, seolah ada seseorang yang baru saja keluar dari liang kubur. Seekor ayam jago peliharaan warga ditemukan mati tergantung di pohon dengan darah mengucur ke arah pusara Anggi. Dukun kampung menyimpulkan bahwa energi di makam itu sudah berubah. Bukan lagi tempat peristirahatan, tapi tempat pemanggilan. Ibu Anggi kembali mendapat mimpi. Kali ini ia melihat Anggi menangis. Tapi suara yang keluar dari mulutnya adalah suara lelaki tua. Wis wayahe, kabe kudu bayar. Aku ora bakal mandek, sudah waktunya, semua harus membayar. Aku tidak akan berhenti. Ketika terbangun, ia menemukan tanah di pekarangan rumahnya terbakar membentuk lingkaran kecil, seperti bekas ritual yang tak pernah dilakukan. Semua ini membuat warga desa semakin takut. Bahkan tetangga terdekat pun mulai menjauh dari keluarga Anggi. Mereka takut terkena imbas. Tapi ibu Anggi tak punya pilihan. Ia hanya bisa terus mendoakan putrinya. Meski dalam hatinya, ia tahu, yang ia doakan bukan lagi anak gadisnya, yang kini berjalan di bumi, menuntut balas, adalah warisan darah kelam yang bangkit dari kubur dengan dendam yang belum selesai. Beberapa bulan berlalu sejak kematian Anggi, tapi keganjilan tak kunjung berhenti. Di kota-kota tempat jaringan perdagangan manusia itu beroperasi, muncul banyak laporan tentang kematian misterius. Tidak ada luka fisik, tapi wajah korban membeku dalam ketakutan luar biasa, bola mata mereka melotot, dan tangan mereka mencengkeram dada seperti dicekik dari dalam. Polisi bingung, dokter tidak menemukan penyebab pasti, tapi di antara rekan-rekan sesama pelaku, mereka tahu, ini bukan kebetulan, ini kutukan. Salah satu bos jaringan yang tersisa, Johar, seorang lelaki parubaya yang dulu menjadi penghubung antara korban dan para pembeli organ, mencoba melarikan diri ke Filipina. Tapi sejak di bandara, ia sudah merasa diikuti. Bayangan hitam melintas cepat di sudut mata, suara langkah kaki tak pernah berhenti membuntutinya, ia bahkan melihat pantulan bayangan Anggi, dalam kondisi mengenakan kafan, dengan darah menetes dari mata, di cermin toilet bandara. Johar berteriak, membuat geger, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap mengalami gangguan mental berat. Sementara itu, di Indonesia, Ibu Anggi semakin lemah. Setiap malam tubuhnya menggigil, seperti terkena hawa dingin dari dunia lain. Ia mulai sering melihat bayangan tua di sudut kamar, makhluk kurus dengan rambut putih dan kuku panjang. Kadang makhluk itu hanya berdiri diam, kadang menatapnya sambil tersenyum. Ia tahu, tubuh Anggi bukan lagi milik anaknya. Ia hanya berharap roh anaknya masih bisa dibebaskan dari kutukan yang kini dikendalikan oleh roh leluhur yang tak bisa mati. Dukun kampung akhirnya menggelar ritual besar, memanggil para tetua desa untuk membacakan doa-doa kuno yang sudah jarang digunakan. Ritual itu berlangsung di makam Anggi, dipimpin oleh 3 dukun dari 3 daerah berbeda. Mereka menggali tanah makam untuk melihat apa yang terjadi. Tapi yang mereka temukan membuat semua orang mundur, tidak ada jenazah, peti kosong, kain kafan tertinggal, kering dan dingin. Tapi tubuh Anggi tak ada, dia telah bangkit, tapi bukan sebagai manusia, kata dukun paling tua dengan suara bergetar. Berita itu membuat desa semakin mencekam, warga takut keluar malam, anak-anak dilarang bermain jauh dari rumah, bahkan suara azan pun terdengar menggema lebih lama, seolah langit pun ikut waspada. Ibu Anggi akhirnya memutuskan pergi dari desa, menuju kota tempat terakhir Anggi bekerja. Ia percaya, ada satu tempat terakhir yang harus dikunjungi, sesuatu yang akan menjadi kunci untuk membebaskan roh anaknya.
Dengan membawa sebungkus tanah dari makam dan selembar foto Anggi, ia menuju ke Kamboja, dibantu seorang relawan yang dulu menolong TKI. Di sana, ia mencari panti tempat jasad Anggi terakhir ditampung. Tapi bangunan itu kini kosong dan rusak, seperti habis kebakaran. Para penjaganya menghilang, dan di dinding bangunan yang hangus tertulis kata dalam bahasa Jawa kuno, tumbas getih, tebus darah. Ibu Anggi hanya bisa menangis, tapi ia bertekad menyelesaikan apapun yang dimulai oleh darah leluhurnya. Kalau memang tubuh anakku telah kau rebut, maka izinkan aku bertemu dengannya, sekali lagi, bisiknya, dan malam itu, di tengah reruntuhan panti, suara lembut menyapa, Bu, tapi ketika ia menoleh, bukan Anggi yang berdiri, melainkan sosok wanita muda dengan mata merah, rambut panjang, dan tubuh penuh luka sayatan. Wanita muda yang muncul di hadapan Ibu Anggi berdiri di tengah reruntuhan dengan wajah yang tak asing, namun bukan sepenuhnya milik Anggi. Matanya merah, tubuhnya penuh bekas luka potongan kasar, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Ia seperti bayangan yang membentuk wujud fisik. Aku bukan Anggi, Bu, ucapnya lirih. Aku hanya sisa tubuhnya, yang ditolak bumi, ditolak langit, tapi masih haus akan keadilan. Ibu Anggi jatuh berlutut, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menyadari bahwa harapan untuk memeluk anaknya kembali telah hancur. Roh itu menjelaskan, tubuh Anggi pernah dipotong-potong untuk diambil organnya, tapi sebelum organ terakhir diangkat, nyawanya kembali karena ilmu rawa rontek dari leluhur. Mereka ketakutan, lalu membuang tubuh itu ke sungai, mengira telah membunuhnya, tapi tubuh itu bangkit, menyatu kembali, dan pulang sendiri ke Indonesia tanpa perantara, karena ada satu roh tua yang ikut dalam darah Anggi. Aku adalah Anggi, dan juga bukan, ucap sosok itu. Aku adalah utusan dari leluhur yang ingin darah dibalas darah. Ibu Anggi memohon agar dendam itu dihentikan, jangan bawa anakku makin jauh, ratapnya. Namun roh itu berkata, darah sudah tumpah, dan darah harus ditebus. Sosok itu menghilang begitu saja setelah ucapannya selesai, menyisakan udara dingin menusuk dan rasa kehilangan yang lebih dalam. Sejak malam itu, Ibu Anggi mengalami mimpi buruk bertubi-tubi. Ia melihat tubuh Anggi berjalan di antara api, memikul kepala-kepala orang-orang yang dulu menyiksanya. Aku tidak bisa berhenti. Bu, ini bukan kehendakku. Sementara itu, sisa pelaku jaringan perdagangan manusia mulai lenyap satu persatu. Ada yang ditemukan mati tergantung dengan tali pusar bayi, ada yang terbakar di dalam mobil tanpa sebab, dan yang paling mengerikan, seorang perekrut ditemukan mati duduk dengan wajah seperti mayat membusuk meski baru meninggal 1 jam. Semua kematian itu tidak bisa dijelaskan logika, namun satu hal yang pasti, semua nama mereka ada dalam buku catatan lama milik Mbah Wiryo yang ditemukan di rumah dukun desa. Buku itu penuh tulisan tangan dalam aksara Jawa kuno, berisi daftar nama-nama keturunan keluarga yang bisa diwarisi roh leluhur. Nama Anggi adalah nama terakhir, dilingkari dengan tinta merah, tubuhnya terpilih karena darahnya telah dikorbankan, dan ia mati di negeri asing tanpa pamrih. Dukun desa meyakini roh tua itu memilih Anggi bukan karena dendam, tapi karena tubuhnya menyimpan luka paling dalam, tempat terbaik untuk menyimpan kekuatan gelap yang tidak bisa diterima oleh orang hidup maupun mati. Setiap malam Jumat Kliwon, warga desa mendengar suara gong besar dari arah makam. Gong itu tidak nyata, tapi terdengar jelas seolah berasal dari dalam tanah. Kadang disusul tangisan dan jeritan. Suara itu tak bisa direkam, tak bisa dicari asalnya. Mereka hanya tahu, makam Anggi bukan lagi tempat peristirahatan. Itu adalah gerbang. Dan di balik gerbang itu, ada roh yang tak akan pergi sebelum semua yang bersalah dilenyapkan. Ibu Anggi akhirnya kembali ke desanya dalam keadaan lelah, tapi pasrah. Ia menulis surat terakhir kepada pihak berwenang, mengungkap seluruh perjalanan hidup Anggi, dari keberangkatan hingga kematian. Surat itu viral di media sosial, banyak yang tersentuh, tapi tak sedikit pula yang ketakutan membaca kisahnya. Anakku mungkin sudah tidak kembali, tapi biarkan kisah ini menjadi peringatan, tulisnya. Namun ia tahu, ini belum akhir, masih ada jiwa-jiwa jahat di luar sana. Dan roh leluhur tidak akan berhenti sebelum semuanya dituntaskan. Hanya dalam 2 minggu setelah surat Ibu Anggi tersebar, 5 nama baru masuk berita sebagai korban kematian tidak wajar. Salah satunya adalah eks-pejabat yang pernah menutup kasus perdagangan manusia demi uang suap. Ia ditemukan mati dalam lift hotel, dengan wajah terbakar namun tanpa api. Tubuhnya meleleh seperti lilin, dan tidak ditemukan sidik jari pelaku. Warga menyebut ini hukuman dari langit. Tapi dukun desa tahu, ini hukuman dari tanah. Nama-nama yang meninggal secara misterius ternyata semuanya tercatat dalam buku warisan Mbah Wiryo.
Dukun tua yang masih hidup menjelaskan, buku itu bukan sekadar catatan, tapi perjanjian roh. Siapapun yang mencelakai keturunan keluarga akan masuk dalam daftar tumbal. Dan karena tubuh Anggi masih hidup, meskipun tak sepenuhnya manusia, ia menjadi perpanjangan tangan dari roh-roh para korban lainnya. Ia bukan hantu, kata sang dukun, tapi penegak neraka. Anggi menjadi mitos baru. Di kalangan para TKI ilegal, ia disebut sebagai mayat cantik tak bisa mati. Para pekerja yang selamat dari sindikat mengatakan pernah bermimpi didatangi oleh perempuan berkafan yang menyentuh dahi mereka dan berkata, "Kau selamat, tapi lihat ke belakangmu." Ketika mereka menoleh dalam mimpi, terlihat satu-satu calo yang mereka kenal terbakar. Ia memilih korban, dan ia melindungi. Salah satu korban yang berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Myanmar mengaku, ketika malam itu calo-calo tidur, semua pintu terbuka sendiri. Ia mendengar suara langkah kaki pelan, lalu jeritan para calo satu persatu. Pagi harinya, semua calo ditemukan mati membusuk, sementara para gadis selamat tanpa luka. Kami tahu itu dia, Anggi, katanya, sambil menangis. Kini ia menjadi relawan penyelamat TKI dan selalu membawa foto Anggi di dompetnya sebagai pelindung. Nama Anggi kembali hidup, tapi dalam cara yang menggetarkan. Di desa, warga mulai percaya bahwa makam Anggi adalah tempat suci. Orang-orang dari luar kota datang membawa bunga, air, bahkan potret orang hilang, berharap mereka diselamatkan. Dukun desa tidak menghentikan mereka. Ia tahu, selama darah yang belum ditebus masih mengalir di dunia, maka roh itu akan terus berjalan, dan tubuh Anggi akan tetap menjadi perantara dunia dan kematian. Sementara itu, Ibu Anggi hanya bisa memandangi langit setiap malam. Ia tahu anaknya tidak akan kembali seperti dulu, tapi ia tak bisa membenci. Kalau roh leluhur memilihmu, mungkin karena hanya kau yang cukup kuat menanggung semua ini. Bisiknya setiap malam di depan foto Anggi. Ia menyalakan lilin dan membaca doa, meskipun ia sadar, yang berjalan di luar sana bukan lagi anak gadisnya, tapi sesuatu yang lebih tua, dan lebih kelam. Hingga suatu malam, rumah Ibu Anggi diketuk. Saat ia buka, tidak ada siapa-siapa, kecuali seikat bunga Kamboja dan setetes darah di depan pintu. Ia tahu, malam itu ada yang pulang, mungkin bukan Anggi, tapi bagian dari dirinya, yang masih mengenang cinta seorang ibu, meski telah menyatu dengan kegelapan. Di balik semua teror dan kematian misterius, sebuah organisasi penyelamat TKI internasional mulai tertarik dengan fenomena kemunculan sosok wanita berkafan yang disebut para korban. Mereka semula menganggap itu hanya trauma atau delusi massal, tapi semakin banyak testimoni datang, mereka tak bisa lagi menyangkal. Dari Thailand hingga Malaysia, nama Anggi muncul di banyak laporan. Bahkan anak-anak kecil korban perdagangan manusia menyebut nama itu saat tidur. "Kak Anggi datang, Kak Anggi suruh kami pulang." Penelusuran dilakukan, dan mereka menemukan rekaman CCTV di sebuah rumah penyekapan di Vietnam. Dalam video itu terlihat semua calo masuk kamar pukul 2 pagi, lalu lampu mati. Beberapa menit kemudian, satu persatu calo berjalan keluar, dengan mata kosong, lalu terjatuh seperti mayat kaku. Tak ada suara, tak ada perlawanan. Ketika diselidiki, semua CCTV tiba-tiba rusak, kecuali satu, yang merekam bayangan perempuan berjalan di langit-langit. Sosok itu merayap, dan wajahnya mirip dengan foto almarhumah Anggi. Organisasi itu akhirnya menghubungi pemerintah Indonesia dan menyerahkan bukti. Tapi mereka diminta diam. "Jangan ganggu roh yang bekerja," kata seorang pejabat yang diam-diam percaya. Namun organisasi itu tetap menyebarkan info secara diam-diam. Ada kekuatan di luar nalar yang sedang membersihkan kotoran dari dalam. Dan kekuatan itu tak bisa dihentikan oleh senjata, polisi, atau hukum internasional. Ia hanya berjalan, mengikuti darah, dan menghabisi siapapun yang terlibat. Di saat bersamaan, tokoh-tokoh besar dalam sindikat satu persatu kabur ke luar negeri, menyamar dan mengubah identitas. Tapi tetap saja mereka ditemukan, ada yang tenggelam tanpa jejak saat naik kapal pesiar, ada yang terbakar hidup-hidup di ruang kedap udara. Bahkan satu orang dilaporkan ditemukan terkunci dalam freezer besar dengan tubuh yang menghitam. Semua kematian itu terjadi di tempat tertutup, tanpa saksi, tapi meninggalkan satu jejak yang sama, bunga Kamboja kering di dekat tubuh korban. Mereka yang tahu mulai panik. Para mantan anggota sindikat mencoba melakukan ritual tolak bala. Dukun-dukun bayaran dipanggil, tapi tidak ada yang berhasil. Satu persatu, para dukun itu justru mati mengenaskan, seolah energi yang mereka coba lawan terlalu tua, terlalu dalam, dan terlalu marah. "Kalian bukan melawan setan," kata salah satu dukun sebelum mati. "Kalian menentang roh manusia yang dihidupkan oleh penderitaan ribuan korban." Sementara itu, Ibu Anggi mengalami penglihatan terakhir.
Dalam mimpinya, ia berjalan di padang pasir luas, lalu melihat ribuan anak muda berjalan tanpa suara, semua mengenakan pakaian TKI. Di tengah barisan itu, ada Anggi, matanya lembut, tidak merah, wajahnya tenang. "Terima kasih, Bu," katanya, lalu menghilang bersama angin. Saat terbangun, Ibu Anggi tahu, anaknya telah menyelesaikan tugas terakhirnya. Ia menyalakan lilin putih di kamar, lalu membakar surat terakhir Anggi yang dulu diselamatkan dari koper barang milik TKI lain. Ia tak menangis. Ia hanya tersenyum. Karena meskipun anaknya tidak pernah pulang dalam bentuk utuh, Anggi telah menjadi kekuatan yang membela mereka yang tidak punya suara. Dan selama masih ada kejahatan di luar sana, roh anaknya akan terus berjalan di antara gelap dan terang. Sejak itu, makam Anggi tidak pernah sepi. Tapi bukan karena orang datang berziarah seperti biasanya. Mereka datang membawa cerita, membawa foto, membawa nama-nama orang hilang yang belum ditemukan. Banyak dari mereka merasa terbantu. Ada yang tiba-tiba dapat kabar saudaranya pulang setelah 5 tahun hilang. Ada yang mimpi bertemu gadis berkafan yang menunjukkan jalan ke rumah penampungan. Cerita-cerita itu menyebar seperti legenda modern. Warga sekitar awalnya merasa takut, namun kini berubah menjadi penjaga tempat suci. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka menyalakan lilin dan menaburkan bunga. Bukan sebagai pemanggilan, tapi sebagai penghormatan. Mereka tahu, Anggi bukan hantu, ia adalah pahlawan yang tak pernah diakui negara. Seorang gadis biasa yang tubuhnya hancur, namun jiwanya membela ribuan yang senasib. Bahkan beberapa pejabat daerah diam-diam datang ke makam itu. Mereka tidak mengucap doa keras, hanya menunduk dalam. Ada yang menangis, ada yang membawa amplop berisi uang sebagai bentuk penebusan. Tapi tidak semuanya diterima. Karena tidak semua penyesalan bisa memadamkan dendam yang lahir dari darah. Dan beberapa dari mereka tetap menerima ganjaran, meskipun telah datang memohon. Film dokumenter sempat dibuat, tapi saat proses produksi, kamera sering rusak, audio hilang, bahkan satu kru mendadak kerasukan. Ia berteriak, "Kenapa baru sekarang kalian peduli?" Lalu pingsan selama 3 hari. Proyek itu akhirnya dihentikan. Masyarakat sadar, kisah ini bukan untuk dipertontonkan sebagai hiburan. Ini adalah kisah luka. Luka yang hidup dan menolak dilupakan. Namun di balik semua itu, ada kelegaan. Seiring waktu, angka perdagangan manusia di beberapa titik menurun. Para calo ketakutan. Banyak yang pensiun dan memilih hidup biasa. Mereka tak bisa menjelaskan kenapa. Hanya bilang, ada yang mengawasi dari kegelapan. Para relawan juga semakin berani. Merasa seperti ada yang membentengi mereka dalam tugas penyelamatan. Semua itu berawal dari satu gadis bernama Anggi. Ibu Anggi kini hidup tenang, membuka warung kecil di depan rumah. Ia tak bicara banyak tentang masa lalu, tapi setiap pagi, ia menyiram bunga di pot depan rumah, bunga Kamboja. Dan setiap malam, ia membakar dupa dan membisikkan doa. "Kau telah jauh, tapi kau tak pernah benar-benar pergi." Sebuah foto Anggi tergantung di dinding, dikelilingi bunga kering dan tulisan tangan. "Keadilan kadang tidak turun dari langit, tapi bangkit dari tanah." Dan di malam-malam tertentu, warga desa bersaksi bahwa angin berhembus pelan, membawa aroma melati. Lalu terdengar langkah kaki pelan, seolah ada seseorang yang baru saja pulang, meski tak pernah terlihat. Kini, cerita Anggi telah menjadi bagian dari ruang yang lebih luas. Ruang di mana kebenaran, meski diselimuti kabut gelap, akhirnya menemukan jalannya. Channel YouTube Ruang Cerita menerima ratusan pesan dari orang-orang yang mengaku merasa dilihat oleh sosok Anggi. Beberapa mengatakan hidup mereka berubah setelah menonton kisah ini. Ada yang batal jadi calo, ada yang melapor jaringan ilegal. Semuanya mengalir dari cerita ke kesadaran. Dan begitulah seharusnya cerita bekerja. Bukan hanya untuk menghibur, tapi membangkitkan rasa takut, rasa marah, rasa peduli. Karena di balik nama-nama yang tertulis di berita atau hilang tanpa jejak, ada tubuh dan jiwa yang pernah hidup. Seperti Anggi, yang mungkin hanya satu dari ribuan, tapi menjadi pintu bagi keadilan yang lebih besar. Pintu yang tidak dibuka oleh hukum, tapi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam dunia yang semakin membungkam para korban, kisah Anggi menjadi nyala api kecil di sudut gelap, api yang membakar diam para penjahat, api yang menerangi jalan pulang para korban. Mungkin kisah ini tak masuk berita utama, atau tak dianggap penting oleh penguasa, tapi di hati para penyintas dan keluarga korban, nama Anggi hidup, dan tetap hidup. Kini, kisah ini sampai padamu. Entah kau mendengarnya lewat headphone saat malam, atau sambil duduk dalam gelap, ketahuilah, cerita ini bukan sekadar dongeng, ini adalah potongan nyata dari luka yang terus menganga. Dan siapa tahu, kau juga punya peran untuk tidak diam, untuk melihat lebih dekat,
dan untuk menjadi cahaya dalam ruang gelap yang lain. Dan jika malam ini kau bermimpi tentang gadis berkafan yang tersenyum di balik kabut, jangan takut, ia hanya ingin memastikan kau di pihak yang benar. Karena Anggi tidak mati, ia hanya berubah menjadi keadilan itu sendiri. Kamu baru saja menyaksikan kisah nyata yang tak banyak orang tahu. Tentang Anggi, seorang TKI yang tubuhnya dirusak, tapi rohnya menolak mati begitu saja. Jika kamu merasa cerita ini menyentuhmu, bantu bagikan. Biar semakin banyak orang tahu bahwa di balik tawa para calo, ada darah dan air mata para korban. Dan jika kamu melihat sesuatu malam ini, entah itu bunga Kamboja, atau bayangan gadis yang berjalan di langit-langit, ingatlah, dia bukan datang untuk menakutimu, tapi untuk memastikan bahwa kamu tidak menjadi bagian dari mereka yang diam saat kejahatan terjadi. Terima kasih sudah menonton Ruang Cerita. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Dan jangan lupa, selalu dengarkan suara mereka yang tak lagi bisa bicara.